NPD itu bahasa simpelnya apa sih, Dok? Bahasa simpelnya ini adalah orang yang kepribadiannya itu bermasalah. Dia tuh egois banget, mentingin diri sendiri banget. Kok kayak gue semua ya ciri-cirinya? Aduh, fix ini gue banget lagi. Jangan-jangan selama ini gue NPD. Aduh, ternyata selama ini gue gak normal ya. Woi, ngapain ngomong gitu? Kayak habis nggak kaca-kaca? Iya, tadi kita juga ngechat lo gak dibalas. Lo kenapa, Kak? Aduh, semalam tuh gue abis scroll TikTok biasa lah. Dan muncul satu konten tentang gejala NPD. Dan gue ngerasa gejalanya tuh kayak gue banget asli deh. Kayak apa sama gue NPD ya? Wait, lo nonton satu video terus langsung mikir punya gangguan kepribadian gitu? Iya, soalnya kalau dipikir-pikir tuh gue baru sadar. Gue tuh selama ini orangnya suka iri. Gue juga kurang empatik dan kadang juga arogan. Bentar, kan ciri NPD banyak, gak cuma itu doang. Kok lo langsung ambil kesimpulan gitu sih? Iya, tapi abis tuh relate banget kayak tadi tuh pas abis ujian. Pas nilai gue bukan yang paling tinggi, gue langsung merasa kayak iri sama yang paling tinggi. Dan tapi ketika gue dapetin yang paling tinggi, gue tuh langsung merasa kayak bangga sama puas banget sama pencapaian gue. Ya walau nggak semuanya gejalanya ada di gue sih, cuma justru itu yang bikin gue makin bingung. Aduh, TikTok tuh bukan alat diagnosis. Lo gak bisa langsung ambil kesimpulan cuma gara-gara konten yang 1 menit. Orang yang konsultasi sama psikolog aja bisa 1 jam lebih. Sekarang banyak banget orang yang trigger sama konten mental health. Kayak langsung, gue BPD banget, gue kayaknya NPD deh. Atau kayak fix gue ADHD. Padahal diagnosis mental health tuh gak segampang itu. Benar, kadang gue paham sih kenapa orang kayak gitu. Kayak mereka ngerasa ada yang salah nih dari diri dia. Terus mereka juga pengen tahu jawabannya. Cuma lo gak bisa langsung ngambil kesimpulan karena lo relate sama cuma 1-2 gejalanya. Tapi gimana kalau gue beneran NPD? Soalnya teman SMA gue ada yang emang didiagnosis NPD. Dan kalau lihat-lihat emang mirip sih kita. Nih, kalau lo ngerasa cara lo mikir ada yang salah atau lo ngerasa ada yang aneh, itu valid sih. Cuman bukannya self-diagnose, lo harusnya cari konten profesional. Terus bahaya loh kalau lo diagnosis diri kayak gitu, lo bisa jadi cemas, terus lo bisa overthinking, bahkan lo bisa jadi over-identify sama gangguan yang belum tentu lo punya. Lebih parah lagi nih, orang lain juga bisa kenal lo. Kayak lo bakal label semua orang cuma gara-gara satu konten itu doang, padahal mereka belum tentu kayak gitu. Iya sih, tapi sejujurnya memang gue sendiri tuh masih bingung sama gue tuh kayak gimana. Makanya gue butuh label, gue butuh suatu label untuk mendefinisikan gue tuh orangnya seperti apa sih. Ya, belajar tentang mental health itu bagus, terus juga lo punya self awareness itu penting. Cuma yang lebih penting lagi itu lo tahu batasannya, Klar. Jadi lo nggak bisa langsung nyimpulin sesuatu cuma gara-gara konten TikTok. Iya sih, kayaknya memang gue terlalu cepet nyimpulin deh ketika gue tuh nggak capable untuk nyimpulin apapun. Oh iya, kemarin di kolom komentar video itu banyak banget yang self-diagnose juga kayak gue. Kayak ngaku gue NPD atau teman gue NPD gitu. Duh, semoga mereka nggak terusan deh. Semoga ada yang ngasih tahu deh kalau kayak gitu tuh nggak baik. Iya benar, semoga mereka punya teman yang bisa ngingetin ya kalau mereka tuh kayak gitu tuh salah. Berarti lo beruntung punya teman kayak kita. Iya betul. Aduh, BTW gue jadi beneran pengen konsul ke profesional deh. Kalian yang punya rekomendasi nggak? Ada namanya tuh PLPBK. Dia tuh kayak fasilitas konsul dari kampus dan dia juga gratis loh kalau buat sivitas akademika UNJ. Coba deh. Iya betul banget tuh, daripada self diagnosis jadi bikin ada sugesti, lu mending ke psikolog aja. Gue udah pernah dan rekomen banget loh. Ah, gue jadi beneran pengen nyoba. Daftarnya gimana? Ini ada IG-nya, coba lu buka IG-nya terus. Kalian pernah gak sih ngalamin kayak Clara juga, merasa cocok sama gejala-gejala yang dijelasin dalam satu video pendek terus langsung overthinking? Apalagi di era digital ini kan emang gampang ya dapetin informasi tentang mental health. Cuman karena gampang itu kita jadi lupa buat hati-hati. Apalagi kalau udah masuk ranah self-diagnose, yaitu ngelabelin diri kita sendiri tanpa konsultasi sama medis. Sekarang pertanyaannya, kenapa sih kita bisa gampang banget percaya sama konten-konten kayak gitu? Apa yang membuat satu video pendek bisa bikin kita jadi percaya kalau kita punya gangguan? Yuk kita simak sama-sama penjelasannya. Menurut Ahmed dan Samuel tahun 2017, self-diagnose adalah langkah di mana seseorang mulai mengamati tanda-tanda atau gejala dalam tubuhnya dengan menentukan penyakit atau ketidaknormalan tanpa melibatkan konsultasi medis. Menurut penelitian, alasan Gen Z tuh suka banget self-diagnosis karena mereka tuh penasaran dengan gejala yang mereka alami. Kayak misalkan lagi susah tidur, moodnya lagi nggak stabil, atau lagi ngerasa cemas. Nah, mereka tuh langsung nge-search gejala-gejala tersebut di Google, di TikTok, atau di sosial media lainnya. Terus, kalau ada gejala yang mereka merasa relate, langsung mikir deh, jangan-jangan aku juga punya gangguan ini. Menurut penelitian Akbar tahun 2019, alasan kenapa Gen Z suka banget ngelakuin self-diagnose adalah karena mereka takut buat datang ke profesional. Jadi mereka itu takut buat dinilai, takut dibilang lebay, atau bahkan sebenarnya mereka nggak siap buat dengerin hasil yang sebenarnya. Makanya mereka menganggap self-diagnosis ini adalah cara yang cepat dan aman, padahal sebenarnya malah makin bikin bingung dan overthinking. Nah, selanjutnya self-diagnose ini punya dampak negatif yang serius loh. Berdasarkan hasil penelitian oleh Ahmed dan Samuel pada tahun 2017, dampak negatif self-diagnose bisa berpengaruh ke pikiran, perasaan, dan juga perilaku kita.
Secara kognitif atau pikiran, orang-orang yang suka self-diagnose ini biasanya suka mengalami kebingungan. Kayak misalkan, ada beberapa gejala yang mereka relate, tapi nggak semuanya juga mereka cocok. Nah, dari situ mereka jadi suka mikir apakah aku ini sakit beneran, apa cuman overthinking. Yang kedua, orang-orang yang suka self-diagnose ini biasanya suka terlalu waspada terhadap hal-hal kecil yang terjadi pada diri mereka. Kayak contohnya, cuman pusing aja, langsung mikir, ini gejala dari gangguan apa ya? 3, orang-orang yang suka self-diagnose ini bakal susah fokus karena mereka terlalu overthink, terlalu mikirin, dan itu akan mengganggu aktivitas mereka. Yang keempat yaitu merasa abnormal. Orang-orang yang suka self-diagnose ini jadi suka mikir, gue beda sendiri, gue beda dari yang lain. Nah, perasaan itu tuh akan jadi menimbulkan rasa aneh terhadap diri sendiri, terus juga malu, terus juga malah minder, dan juga nggak percaya diri. Secara afektif atau perasaan, self-diagnose bisa menyebabkan distress fisik dan emosional. Jadi jantungnya bisa berdebar, dadanya sesak, atau mood jadi labil. Yang kedua, kita bisa mengalami kecemasan yang berorientasi pada masa depan. Jadi kita terus kepikiran hal-hal yang sebenarnya belum tentu terjadi. Kayak, kalau misalkan gue beneran sakit gimana ya? Kuliah gue gimana? Atau keluarga gue gimana? Nah, yang terakhir, kita jadi nggak bisa enjoy aktivitas favorit kita lagi. Jadi hal-hal yang dulunya kita sukain, yang bisa bikin kita happy, malah bikin kita anxious. Jadi, kalau kamu ngerasa ada yang ngeganjel, boleh banget cari tahu. Tapi, jangan berasumsi sendirian. Coba ngobrol sama teman kamu atau minta bantuan orang lain. Ke psikolog itu nggak lebay loh, itu tandanya kamu aware sama kondisi kamu. Yuk kita jadi generasi yang bukan cuma melek mental health tapi juga tahu batasnya. Karena ngerti diri dan jaga empati itu jauh lebih keren daripada sekedar ngikutin tren. Ayo psikolog!